Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Friensia Sabina dengan NPM 2140402073. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perekonomian Indonesia pada saat masa transisi. Di mana masa transisi itu merupakan peralihan dari suatu keadaan, tindakan, kondisi, tempat, dan sebagainya ke keadaan atau tindakan, kondisi, atau tempat yang lainnya, dimana lebih ke arah positif. Pada saat pemerintahan transisi itu diawali dengan melemahnya nilai tukar baht Thailand terhadap USD pada Mei 1997, sehingga para investor mengambil keputusan jual baht untuk beli US. Melemah hanya baht merambah sampai ke mata uang Asia lainnya, di mana ringgit Malaysia hingga ke nilai rupiah kita. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis keuangan di Asia. Selanjutnya nilai tukar rupiah terus melemah terhadap USD, di mana pemerintahan melakukan intervensi dengan memperluas rentan intervensi. Namun hal itu tidak banyak membantu pemulihan nilai tukar rupiah Thailand US pada Oktober 1997. Pemerintah memutuskan untuk meminta bantuan keuangan pada IMF. Paket bantuan pertama sebesar USD 40 miliar ditukar pada akhir Oktober 1997. Bantuan tersebut diikuti dengan persyaratan penuntutan atas pencabutan izin terhadap 16 bank swasta yang dinilai sangat-sangat tidak sehat. Setelah paket bantuan, justru nilai tukar rupiah semakin melemah. Akibatnya, pemerintah membuat kesepakatan dengan IMF dalam bantuan Letter of Intent atau LOL. Pada Januari 1998, LOL berisi 50 baht kebijakan mencakupi ekonomi makro, fiskal, dan moneter, restrukturisasi keuangan, dan reformasi struktur di bidang fiskal, penegasan penggunaan prinsip anggaran berimbang pada APBN, usaha pengurangan pengeluaran pemerintah, di mana menghilangkan subsidi BBM dan listrik, serta membatalkan sejumlah proyek-proyek infrastruktur yang besar, serta peningkatan pendapatan pemerintah. Setelah gagalnya dengan kesepakatan pertama, dibuat lagi kesepakatan baru pada Maret 1998 dengan nama Memorandum Tambahan tentang Kebijakan Ekonomi dan Keuangan atau IMT. Selanjutnya masa transisi politik di Indonesia, yang dimana pada tahun 1998 sampai 1999 sepanjang 32 tahun Orde Baru di bawah kendali resmi Soeharto memang diakui keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dan menciptakan kestabilan politik. Namun keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunannya ekonomi telah memberikan perluasan kelas, menenangkan Indonesia, menjamin distribusi pendapatan, dan menaikkan pendidikan masyarakat Indonesia pada saat masa transisi itu. Namun demikian, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksana pemerintah atau birokrasi, aparat keamanan maupun pelaku ekonomi, di mana di bidang pengusaha ataupun konglomerat. Klimaksnya adalah pada pertengahan tahun 1997, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KNN sudah menjadi budaya bagi pengusaha, aparat, dan pengusaha, di mana kondisi perekonomian Indonesia hancur berantakan, diterpa badai krisis moneter dan ekonomi, yang akhirnya bermetamorfosi menjadi krisis politik. Implementasi krisis ekonomi dan moneter serta kegagalan pemerintah ini dalam merespon dan mengatasi krisisnya tersebut membuat legitimisme pemerintah Soeharto hancur.
hancur berantakan. Bahkan lebih parah lagi, rezim ini tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut, ekonomi dan akibatnya, berbagai gerakan delegitimasi Orde Baru bermunculan. Akibat eskalasi gerakan delegitimasi menuntut Soeharto mengundurkan diri semakin meluas. Akibatnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang 1945, Soeharto segera mengatur wakilnya presiden di mana saat itu Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung karena DPR tidak dapat berfungsi dan gedung-gedung DPR saat itu diambil alih oleh mahasiswa. Inilah merupakan transisi di mana saat itu Presiden Soeharto yang sebagai presiden menggantikan jabatannya atau mengundurkan dirinya dan meminta wakilnya, di mana Bapak B.J. Habibie di saat itu diangkat menjadi seorang presiden untuk menggantikan ia. Itulah di mana transisi yang terjadi pada saat itu. Demikian penjelasan mengenai transisi pada saat masa itu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.